Halo, Sobat Cinta. Bayangin kalau seorang janda cantik dari Kanada tiba-tiba datang ke desa terpencil. Nggak ada yang tahu masa lalunya, tapi yang lebih mengejutkan dia jatuh cinta sama pria desa sederhana yang ternyata punya rahasia besar, kisah. Nyata ini nggak cuma bikin baper, tapi juga penuh kejutan sampai akhir. Penasaran gimana akhirnya? Yuk, kita mulai ceritanya. Namaku Jessica, dan hari itu aku meninggalkan sebagian hidupku di Kanada tanpa janji, tanpa rencana kembali. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari bayang-bayang luka, dari sorotan media, dari mantan suami yang hanya mencintaiku saat kamera menyala. Selama bertahun-tahun, aku dikurung dalam istana mewah yang sepi, berpura-pura bahagia demi menjaga citra. Tapi setelah perceraian itu, aku hanya ingin satu hal, menjadi manusia biasa. Pesawat mendarat di sebuah kota kecil di Indonesia. Udara panas langsung menyambut wajahku ketika aku melangkah keluar dari terminal bandara. Tidak ada fotografer, tidak ada asisten. Hanya aku, koper, dan peta kecil yang sudah kusobek dari majalah wisata. Aku tersenyum kecil, mungkin inilah rasanya bebas. Sopir travel yang mengantar dari bandara sempat menatapku bingung saat aku bilang ingin turun di desa terpencil dekat pegunungan. Ia bahkan bertanya 2 kali, "Yakin, Bu?" Di sana, sinyal juga susah. Aku hanya mengangguk sambil berkata, "Itu justru yang saya cari." Mobil berhenti di depan sebuah penginapan sederhana dari kayu jati, tidak ada AC, hanya kipas angin dan suara jangkrik yang bersahutan. Pemiliknya, seorang ibu tua dengan senyum ramah, menyambutku seolah aku anaknya yang baru pulang dari rantau. Namanya siapa? Berak. Jessica, jawabku singkat. Oh, Jessica, cantik banget, bule ya? Aku mengangguk sambil tersenyum. Mungkin penampilanku agak mencolok di tempat seperti ini, rambut pirang tergerai, kulit pucat, dan logat yang belum sepenuhnya luas. Tapi aku sudah siap untuk jadi siapa saja, bukan sekadar mantan nyonya miliarder. Keesokan harinya, aku memesan paket wisata alam dari brosur yang ditempel di dinding ruang makan penginapan. Paket ke air terjun sama sawah. Bisa pesan sekarang. Ya, kata ibu pemilik penginapan. Aku hanya menunjuk nama pemandu yang tercantum, Rifki. Nama itu terasa asing tapi hangat. Dan saat aku akhirnya bertemu dengannya keesokan paginya, entah kenapa langkahku sempat terhenti sesaat. Dia tinggi, kulitnya kecoklatan, wajahnya teduh, dan senyumnya Tuhan senyumnya seperti matahari pertama setelah badai panjang. Ia memakai kemeja flanel lusuh dan celana kain yang sudah agak pudar warnanya, tapi semuanya terlihat pas di tubuhnya, tidak dibuat-buat, tidak mencolok. "Selamat pagi, Ibu Jessica." "Ya," katanya sopan sambil menunduk sedikit. "Jus Jessica?" jawabku sambil menyodorkan tangan. Dia menjabat pelan, tangannya kasar, hangat tangannya seperti seseorang yang benar-benar bekerja dengan tubuhnya, bukan duduk di belakang meja. Perjalanan menuju air terjun terasa lebih seperti pelarian daripada tamasya. Kami melewati ladang hijau, kebun pisang, dan jalan setapak yang hanya muat satu motor. Rifki tak banyak bicara, tapi setiap kali ia bicara, selalu terdengar tulus. Tidak ada basa-basi. "Apa nggak capat, Mbak Jessica? Datang jauh-jauh cuma buat lihat air terjun?" tanyanya suatu ketika saat kami istirahat di bawah pohon rindang. Aku menatap langit yang mulai biru, lebih capek tinggal di tempat yang salah. Dia tidak bertanya lebih jauh, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku lega karena tidak harus menjelaskan semuanya. Air terjunnya sederhana, tidak sebesar yang pernah kulihat di Eropa atau Kanada. Tapi ada sesuatu yang berbeda.
Udara di sekitarnya lembab, harum tanah, dan lumut suara jatuhnya air tidak hanya menyegarkan, tapi seperti menenangkan batin. Rifki membiarkanku menikmati tempat itu sendirian cukup lama sebelum akhirnya menawarkan buah nanas dan sebotol air mineral. "Enak, ya? Tenang banget," gumamku. Ia hanya tersenyum. "Iya, tempat ini jadi tempat pelarian banyak orang." Aku menoleh. "Kamu juga." Ia diam sejenak sebelum mengangguk. "Kadang-kadang, tapi saya nggak bisa lari jauh. Saya punya ibu di rumah. Adik juga." Aku tersenyum kecil. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa menggetarkan. Di dunia lamaku, keluarga adalah formalitas dalam wawancara pers. Di sini, keluarga masih berarti pulang. Kami duduk berdampingan cukup lama tanpa banyak bicara. Hanya suara alam yang menjadi musik latar, dan aku menyadari, aku tidak ingin pulang. Bukan ke Kanada, bukan ke kehidupan lamaku. Malam itu, aku menulis di buku kecil yang kubawa kemana-mana, "Hari ini aku bertemu seseorang yang tidak tahu siapa aku, dan itu terasa menyenangkan. Dia tidak peduli berapa banyak hartaku atau siapa mantan suamiku. Yang ia pedulikan hanyalah membuatku tersenyum dan tidak tersesat di jalan setapak. Aku tidak tahu siapa dia sebenarnya, tapi kurasa aku ingin tahu lebih banyak." Namanya Rifki, dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidak takut membuka hati. Lagi, minggu kedua di desa terasa begitu berbeda dibandingkan hari-hari sebelumnya dalam hidupku. Jam biologisku tak lagi bergantung pada notifikasi ponsel atau alarm digital. Di sini, aku terbangun karena suara ayam, bukan dering kalender meeting. Aku mulai mengenal bau tanah basah, belajar menyeduh kopi dengan arang, dan mengenakan sandal. Jepit kemana-mana tanpa takut dicibir, dan satu hal yang membuat semuanya makin tak biasa, Rifki. Aku memesan 3 tur darinya. Bukan karena aku ingin terus melihat sawah, lereng, atau kebun teh, tapi karena setiap kali bersamanya, aku merasa menjadi perempuan biasa, bukan mantan nyonya, siapa-siapa, bukan pewaris reputasi yang harus dijaga. Rifki tidak pernah menatapku seperti pria lain sebelumnya, tidak ada tatapan mengukur, tidak ada lirikan licik. Ia menatapku seperti aku manusia. Sama setara, mungkin itu alasan kenapa aku mulai gugup setiap ia tersenyum, kenapa sering banget jalan-jalan sendiri? Tanyanya saat kami duduk di tepi bendungan kecil sambil menikmati pisang goreng dari warung setempat. Aku mengangkat bahu, mencoba tidak terlihat terlalu jujur. Aku suka kesunyian, membantuku berpikir tentang apa. Aku tersenyum samar, tentang kenapa hidup bisa membuat seseorang lupa caranya bahagia. Dia tidak menjawab langsung, hanya menatap ke aliran air yang perlahan. Lalu berkata, "Mungkin karena terlalu sering dikejar waktu, ya." Aku menoleh. "Kamu percaya hidup harus pelan-pelan?" "Iya, seperti masak nasi di dandang, kalau buru-buru, jadinya gosong." Aku tertawa pelan, perumpamaannya selalu sederhana. Tapi entah, mengapa menamparku lebih keras daripada kutipan motivasi yang sering kudengar. Sejak hari itu, kami jadi lebih sering berbincang tentang desa, tentang masa kecilnya yang penuh lumpur dan layang-layang, tentang ibunya yang menjual kerupuk di pasar, dan adiknya yang bercita-cita jadi guru. Ia tidak pernah bertanya soal siapa aku sebelumnya, dan aku bersyukur akan itu. Suatu sore, saat kami berjalan kembali dari bukit kecil yang ia sebut tempat curhat langit, hujan turun tiba-tiba. Bukan gerimis yang manis, tapi hujan besar seperti tumpahan langit. Rifki menarik tanganku, setengah berlari menuju gubuk kecil di pinggir sawah. Kami masuk berdua, berdesakan dalam ruang sempit beralaskan bambu yang basah. Tubuhku menggigil. Aku
hanya mengenakan kemeja tipis yang mulai menempel di kulit. Ia cepat-cepat membuka tas ranselnya, mengeluarkan jaket lusuh, lalu menyampirkannya ke bahuku. "Pakai ini, kamu bisa masuk angin." Aku menatapnya, menahan napas. Senyumannya begitu dekat. Wajahnya basah oleh hujan, tapi matanya hangat seperti api kecil di tengah badai. "Terima kasih," bisikku pelan. Dia hanya mengangguk dan mengalihkan pandangan. Untuk pertama kalinya, aku berharap waktu berhenti. Malam itu, aku duduk di teras penginapan, memandangi langit yang masih gelap dan berawan. Angin malam membelai wajahku, hati ini berdebar, entah karena kejadian di gubuk itu, atau karena aku mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam. Aku suka dia, sederhana saja, bukan karena dia tampan, meski dia memang tampan dalam cara yang jujur. Bukan karena dia perhatian, meski ia tak pernah lalai soal kenyamananku, tapi karena dia membuatku merasa hidup lagi, utuh, dan itu membuatku takut. Aku takut aku terlalu nyaman, terlalu cepat percaya, terlalu mudah lupa bahwa semua yang nyaman bisa tiba-tiba hilang. Pernah ada seseorang yang mengatakan cinta padaku sambil bersumpah tidak akan meninggalkan, tapi akhirnya dia hanya mencintaiku saat aku tampil sempurna, saat aku tidak mengeluh, saat aku cantik di depan kamera. Setelah semua harta, cincin berlian, rumah mewah, dan pesta-pesta eksklusif itu, lenyap yang tersisa hanya aku, dan tak satu pun dari mereka yang bertahan. Aku menghela napas panjang, mataku memejam. Aku takut, bisikku pada malam yang sunyi. Kalau aku jatuh cinta lagi, aku bisa patah lebih keras. Keesokan paginya, aku mencoba menjauh. Aku batalkan jadwal tur dengan alasan kelelahan. Ku kurung diri di kamar, berpura-pura sibuk membaca buku. Tapi di sela-sela halaman, pikiranku tetap berkelana ke satu tempat. Senyum Rifki yang membingungkan itu. Di hari ketiga aku menyepi, ibu pemilik penginapan mengetuk pintu kamarku. "Ada tamu buat Mbak Jessica." Aku membuka pintu dan di sana dia berdiri, Rifki, membawa semangkuk bubur dan secangkir teh jahe. Katanya lagi nggak enak badan. "Saya titip ini, ya kalau nggak mau makan, teh jahenya aja cukup." Ia tak menunggu balasan, hanya meletakkan nampan di meja kecil, lalu berbalik, melangkah pergi. Tapi aku menahan lengan bajunya. "Rifki," ia menoleh, mata kami bertemu, waktu berhenti sejenak. Aku hanya butuh waktu," kataku lirih. Dia mengangguk. "Saya ngerti, tapi jangan terlalu lama menjauh dari dunia. Nanti dunia lupa caranya nyapa kamu." Dan lagi-lagi dia tersenyum, senyum yang hangat, tenang, tapi membingungkan. Aku ingin percaya, aku benar-benar ingin percaya, tapi bisakah? Malam itu aku kembali membuka buku kecilku. Tulisan terakhirku terganti oleh kalimat baru. Dia tidak mencoba menyelamatkanku, dan mungkin itu kenapa aku ingin tetap tinggal di sisinya, bukan karena dia pahlawan, tapi karena dia mengajarkan bahwa aku bisa menyelamatkan diriku sendiri jika aku berani jatuh cinta lagi. Hari-hari berikutnya berlalu seperti lembar-lembar buku harian yang ingin kusimpan selamanya. Matahari di desa ini tak pernah membakar, hanya menghangatkan, bahkan hujan pun turun dengan ramah. Aku mulai mengerti kenapa orang-orang di sini jarang marah. Mereka hidup dalam irama yang tak memaksa. Dan aku mulai merasa seperti pulang. Sejak Rifki datang membawa semangkuk bubur dan senyumnya yang membingungkan, hubungan kami tidak kembali seperti sebelumnya, justru menjadi lebih dalam. Ia tidak lagi sekadar pemandu wisata, ia menjadi tempat berbagi cerita kecil, candaan bodoh, bahkan diam yang tidak canggung. Setiap pagi, aku duduk di teras penginapan dengan secangkir kopi hitam. Dan hampir selalu,
Rifki akan lewat, melambaikan tangan sambil membawa setumpuk sayuran untuk ibunya. Terkadang ia mampir, terkadang hanya tersenyum dan melanjutkan langkah. Tapi entah kenapa, rutinitas itu menenangkanku. Pada hari ke-14, aku memberanikan diri bertanya, "Rifki, kamu nggak pernah tanya aku ini, siapa sebenarnya?" Dia tersenyum, kali ini tanpa membingungkan. "Kalau kamu mau cerita, pasti kamu akan cerita. Saya cuma pengen kenal kamu hari ini, bukan masa lalu." "Kamu?" Jawaban itu seperti selimut hangat di malam gelisah. Suatu sore, ia mengajakku ke rumahnya. "Ibu pengen ketemu kamu," katanya. "Kamu sering disebut-sebut warga." Banyak yang heran, kenapa Bul bisa betah di sini. Aku sedikit gugup. "Aku nggak bawa apa-apa, cukup bawa diri dan senyum," katanya ringan. Rumahnya sederhana, dindingnya dari papan, tapi bersih dan rapi. Ada rak kecil berisi toplesku dan buku-buku anak. Di sudut, ada radio tua yang masih menyala pelan. Ibunya menyambutku dengan senyum tulus dan tangan yang hangat. "Cantik banget," puji beliau sambil menepuk bahuku pelan. "Kamu ngajar bahasa Inggris ya di sana?" Aku tertawa kecil. Dulu kerja di media, sekarang masih mencari jati diri. Rifki mengangkat alis saat mendengarnya, tapi tak bertanya lebih lanjut. Aku lega. Setelah makan sore, kami duduk di halaman belakang sambil menyeruput teh jahe. Langit sore berwarna jingga pucat. Anak-anak kecil bermain di kejauhan, suara tawa mereka terdengar seperti simfoni kecil. "Ini tempat kamu tumbuh besar?" tanyaku. Rifki mengangguk. "Di bawah pohon mangga itu, saya dulu suka manjat buat kabur dari belajar." Aku tertawa, membayangkan sosok kecilnya yang bandel, lalu tanpa sadar berkata, "Tempat ini seperti rumah." Ia menoleh, menatapku. "Kamu kangen rumahmu di Kanada?" Aku menggeleng pelan. Aku bahkan lupa rasanya kangen yang kutinggalkan. Di sana cuma kenangan buruk dan dinding dingin. Ia diam cukup lama sebelum berkata, "Kalau tempat ini bisa jadi rumah baru kamu, kamu boleh tinggal selama kamu mau." Perkataan itu membuatku terdiam, bukan karena ia mengajakku tinggal, tapi karena aku tidak merasakan ketakutan sama sekali. Tidak seperti dulu, saat seseorang memberiku rumah mewah, tapi mengunciku di dalam sangkar emas. Beberapa hari setelahnya, Rifki membawaku ke pasar tradisional, bukan tempat wisata, bukan spot Instagramable, hanya pasar kecil penuh warna dan aroma. "Kalau kamu bisa beli satu barang di sini buat kenang-kenangan, kamu pilih apa?" tanyanya. Aku menatap sekeliling. Ada penjual kain batik, anyaman bambu, dan gantungan kunci dari batok kelapa. Tapi mataku berhenti pada sebuah keranjang rotan kecil yang lusuh dijual oleh nenek berkerudung. "Yang itu," kataku sambil menunjuk. "Keranjang rotan?" Ia mengerutkan kening. "Kenapa?" "Karena keranjang itu seperti hidupku, sudah pernah dipakai, disisihkan, tapi masih bisa berguna kalau ada yang mau merawat." Ia terdiam. Lalu, seperti biasa, tersenyum. Hubungan kami makin dekat. Makan malam bersama keluarganya menjadi kebiasaan. Kadang aku membantu ibunya di dapur, belajar memasak dengan bumbu yang tak ku kenal. Tertawa ketika salah ucap, terdiam ketika merasa damai. Suatu malam, saat kami duduk berdua di pinggir pematang sawah, aku berkata pelan, "Aku takut ini semua cuma mimpi." Dan besok aku bangun, kembali ke kenyataan. Rifki menjawab tanpa menoleh, "Kalau mimpi bisa seindah ini, saya rela tidur seumur hidup." Aku menoleh padanya. Wajahnya tenang, matanya menatap langit penuh bintang. Hati ini mulai terisi, perlahan, bukan dengan nafsu, bukan dengan euforia, tapi dengan ketenangan.
dengan rasa yang tumbuh tanpa paksaan. Aku tak tahu apa ini cinta, tapi jika iya, maka cinta kali ini tidak datang dengan gemuruh dan kembang api. Cinta ini datang pelan, seperti pagi yang menyibak kabut, dan aku ingin terus berada di dalamnya. Malam itu, aku kembali menulis di buku kecilku. Tempat ini tak punya dinding emas, tidak pula atap kristal. Tapi hatiku merasa lebih aman di sini. Aku tak tahu apa yang terjadi besok, tapi hari ini aku ingin percaya bahwa tempat yang disebut rumah tidak selalu harus punya alamat lama. Kadang rumah bisa berbentuk orang, dan bagiku orang itu adalah Rifki. Hari itu langit cerah nyaris tanpa awan. Udara pagi membawa aroma tanah yang basah semalam. Aku berjalan pelan menuju warung kecil dekat penginapan, mengenakan kemeja longgar dan topi jerami yang kubeli di pasar. Langkahku ringan, seakan tidak ada beban yang mengikuti. Lalu aku melihatnya, Rifki berdiri di sisi jalan, sedang membantu seorang bapak tua yang sepeda motornya mogok. Keringat membasahi pelipisnya, tapi senyumnya tetap tergantung. Ia tidak tahu aku mengamati dari kejauhan, tapi justru dari kejauhan itulah aku bisa melihat siapa dia sebenarnya tanpa basa-basi, tanpa pura-pura. Hatiku menghangat, lalu berdebar. Bukan sekadar karena ketertarikan, tapi karena aku sadar. Aku mulai jatuh cinta, dan itu menakutkan. Aku tidak pernah berniat mencintai siapapun lagi. Cinta dalam hidupku sebelumnya adalah topeng indah di luar, busuk di dalam. Aku pernah memberikan seluruh hatiku kepada seseorang yang hanya ingin menampilkan Jessica yang sempurna di depan dunia. Kini, Rifki datang bukan dengan mobil mewah atau janji-janji manis, tapi dengan ketulusan dan kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuatku merasa dilihat sebagai manusia. Aku tidak tahu harus bagaimana. Siang itu, kami duduk di gubuk sawah yang sudah mulai terasa seperti tempat rahasia. Angin menyapu rambutku dan suara jangkrik bersahutan di kejauhan. Rifki membawakan kelapa muda dan sepiring singkong goreng yang masih hangat. Jessica, katanya pelan, suaranya lebih rendah dari biasanya. Boleh saya tanya sesuatu? Aku menoleh, sedikit tegang. Kamu pernah terluka? Ya. Pertanyaannya begitu lembut, tidak menghakimi, tidak menuntut. Aku menatap kelapa muda di tanganku, pernah luka yang membuatku lupa rasanya dipercaya dan mempercayai. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menunggu. Aku pernah mencintai seseorang yang hanya mencintai versiku di depan publik, bukan diriku yang sebenarnya. Saat aku sakit, dia pergi. Saat aku menangis, dia tertawa di pesta lain. Kami hidup di rumah mewah, tapi hati kami saling terkunci. Suaraku bergetar. Aku bukan hanya kehilangan dia. Aku kehilangan diriku sendiri. Untuk pertama kalinya sejak berada di desa ini, aku menangis bukan karena ingin dikasihani, tapi karena aku tahu aku tidak harus menahan semuanya sendirian. Lagi Rifki menggeser duduknya lebih dekat. Tangannya menyentuh punggung tanganku dengan hati-hati, seolah takut menyakitiku lebih dalam. Kamu boleh nangis. Di sini nggak ada yang menghakimi. Kamu kuat, Jess. Tapi kamu juga berat rapuh. Kami tidak berbicara banyak setelah itu. Tapi sejak momen itu, aku tahu hubungan kami telah berubah. Ada ruang baru yang terbuka, ruang yang tidak dibangun oleh keromantisan, tapi oleh kepercayaan, dan perlahan aku mulai belajar mencintai tanpa rasa takut. Suatu sore, ia menjemputku menggunakan sepeda motor tuanya. Kami tidak punya tujuan pasti, hanya ingin berkendara di jalan desa, melintasi sawah, dan hutan kecil. Aku memeluk pinggangnya, kepala bersandar di punggungnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa aman. Kalau kamu bisa tinggal di mana saja di dunia ini,
Tanyanya di tengah perjalanan. Kamu pilih di mana? Aku berpikir sejenak. Di tempat di mana aku tidak harus pura-pura bahagia. Ia tidak menjawab, tapi kurasa ia mengerti. Malam itu, aku kembali menulis. Aku tidak mencari cinta. Bahkan aku takut jika cinta itu datang lagi. Tapi hari ini, aku belajar bahwa cinta sejati tidak pernah mengetuk dengan keras. Ia masuk perlahan, diam-diam, dan tiba-tiba mengisi ruang yang lama kosong. Rifki bukan pahlawan, dia bukan penyelamat, tapi dia hadir. Di saat aku bahkan lupa caranya percaya, tapi seperti semua yang indah, ketenangan ini tak bisa bertahan selamanya. 2 hari setelahnya, saat aku berjalan kembali ke penginapan, aku melihat mobil hitam besar berhenti di depan gerbang. Sopirnya turun, membuka pintu, dan seorang pria asing keluar tinggi, berkulit terang, memakai jas, dan mengenakan kacamata hitam. Aku berhenti beberapa langkah sebelum tiba. Wajah pria itu terlalu familiar. Bukan karena aku mengenalnya secara pribadi, tapi karena aku pernah melihat wajah itu di koran. Ia adalah pengacara pribadi mantan suamiku, orang kepercayaannya. Jantungku berdeguk kencang, nafasku tercekat. Jessica Rosenthal? Tanyanya dengan bahasa Inggris fasih. Saya ditugaskan mencari Anda. Kami perlu berbicara. Darahku berdesir dingin. Dunia yang selama ini kutinggalkan akhirnya menemukan jejakku. Aku kembali ke kamar dalam diam, mengunci pintu rapat-rapat. Napasku terengah, mataku mulai memanas. Kenapa sekarang? Kenapa saat aku mulai menemukan kembali diriku, mereka datang lagi? Ketukan terdengar di pintu? Bukan. Suara keras. Hanya 3 ketukan pelan. Jessica. Suara Rifki. Aku membuka pintu. Wajahnya bingung, khawatir. Ada yang datang nyari kamu. Kamu baik-baik aja. Aku menatap matanya dalam-dalam. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin berbohong. Tapi aku juga sadar. Mungkin aku harus bersiap. Bukan hanya untuk menjelaskan tentang masa lalu, tapi untuk menerima bahwa aku tidak bisa selamanya lari. Malam itu, aku tidak menulis apa-apa, tidak ada kata yang bisa menggambarkan rasa di dadaku. Yang ku tahu, gelombang besar sedang mendekat, dan aku hanya bisa berharap Rifki tetap bertahan saat badai itu datang. Dari semua kemungkinan yang pernah kubayangkan, hal terakhir yang kuinginkan adalah bertemu lagi dengan masa lalu yang sengaja kutinggalkan. Tapi hari itu, di teras penginapan yang biasanya hangat, duduklah pria asing yang mengubah semuanya. Namanya Markus. Ia mengenakan jas mahal meskipun udara di sana panas dan berdebu. Di tangannya ada map coklat yang telah lusuh, seolah sudah dibuka berkali-kali sepanjang perjalanan panjang. Matanya menatapku tanpa basa-basi, hanya penuh tugas. Sudah hampir 1 bulan Anda hilang, Jessica, katanya pelan tapi tegas. Kami mencarimu ke Bangkok, ke Bali, hingga akhirnya mendapat laporan visual. Dari sini, aku duduk perlahan di seberang meja, mencoba menjaga agar tangan tak gemetar. Apa yang kau mau? Markus menyilangkan tangan. Kami diminta menghubungi Anda untuk menyelesaikan proses hukum terkait properti di Montreal dan saham milik mantan suami Anda. Ada dokumen waris yang harus Anda tanda tangani sebelum gugatan keluarga dimulai. Dan tentu saja, dia ingin bicara langsung. Aku menggeleng pelan. Aku tidak tertarik. Semua itu bukan hidupku lagi. Sayangnya, hukum tidak mengenal kata tidak tertarik. Anda tetap harus hadir. Markus menyerahkan selembar kertas. Dan, jika saya boleh bicara pribadi, semua orang di Kanada bertanya-tanya kemana perginya janda paling kaya di negara itu. Kalimat terakhir itu terasa seperti peluru. Aku menatapnya tajam. Saya tidak janda kaya. Saya hanya perempuan yang ingin hidup
Tenang, Markus tertawa. Kecil hidup tenang. Di desa terpencil, bersama pria lokal yang mungkin hanya mengincar, cukup. Suaraku naik, napasku mulai berat. Dia tidak tahu siapa saya sebenarnya, dan saya ingin tetap begitu. Markus terdiam, tapi matanya berkata, itu tidak akan lama. Just hari-hari berikutnya berjalan lambat. Rifki tak banyak bertanya, tapi aku tahu ia menyadari perubahan sikapku. Aku mulai menghindari tatapannya, mulai banyak diam, dan sering menyendiri di kamar, hingga suatu pagi. Aku melihatnya berdiri di tepi sawah, memandangi langit. Di tangannya, ada kertas yang sangat ku kenal, buku kecilku. Aku menghampiri dengan langkah berat. Dari mana kamu dapat itu? Dia menoleh pelan, wajahnya sulit ditebak. Ibuku menemukannya waktu kamu tinggal di rumah kami beberapa malam. Saya kira itu catatan biasa, sampai saya baca, aku tercekat. Jadi kamu pernah menikah dengan pria kaya di luar negeri? Dan kamu pergi dari hidup itu? Suaranya tenang, tapi matanya penuh awan. Aku mengangguk perlahan. Aku tidak ingin kamu tahu, karena aku ingin kamu mengenalku sekarang, bukan versi lamaku. Dia menunduk. Kenapa kamu pikir saya akan menilaimu dari masa lalu? Karena semua orang melakukannya. Hening menyelubungi kami, angin menggeser. Padi-padi yang siap panen, suara jangkrik menggema, lalu ia berkata, kalau begitu, saya juga harus jujur. Aku menatapnya, jantungku berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Saya bukan cuma pemandu wisata, just aku menahan napas. Saya pemilik setengah dari perusahaan travel yang kamu lihat di brosur bandara waktu datang ke Indonesia. Saya memang sengaja tinggal di desa ini, menyamar jadi orang biasa, karena saya lelah dianggap mesin uang. Saya ingin tahu siapa yang mencintaiku, karena diriku dadaku sesak. Dunia rasanya terbalik. Apa yang baru saja ku dengar. Jadi selama ini, kamu juga menyembunyikan dirimu. Ia mengangguk, sama seperti kamu. Kami terdiam, tak ada yang bicara selama beberapa menit, tapi diam itu lebih berisik daripada ribuan kata. Kenapa kamu nggak cerita dari awal? Tanyaku akhirnya, dengan suara patah, karena saya ingin. Kamu jatuh cinta pada Rifki yang sederhana, bukan yang punya saham dan kantor di Jakarta. Air mata mulai menggenang di mataku. Dan kamu, apa kamu masih bisa mencintaiku setelah tahu siapa aku sebenarnya? Ia menatapku lama. Saya mencintaimu justru karena kamu memilih tinggal di sini, karena kamu mencintai singkong goreng, bukan croissant hotel bintang 5, karena kamu bantu ibuku di dapur, dan tersenyum saat bau bawang. Aku tersenyum tipis, meski air mata mulai jatuh, tapi kenapa semuanya terasa seperti kebohongan? Ia mendekat, menggenggam tanganku, karena kita sama-sama mencoba melindungi diri. Tapi sekarang, semua sudah terbuka, tinggal kita pilih, lanjut atau menyerah. Aku menggigit bibir bawahku, luka lama kembali terbuka. Tapi ada juga harapan baru yang muncul. Tapi Markus tidak akan berhenti. Dia akan terus mengejarku sampai aku kembali ke Kanada. Ada gugatan, warisan, dan aku akan bersamamu, potong Rifki, kalau kamu mau aku tetap di sampingmu. Hatiku pecah, bukan karena sedih, tapi karena aku sadar, untuk pertama kalinya, aku tidak sendirian menghadapi badai. Malam itu, aku tidak tidur. Aku duduk di ranjang, menatap langit dari jendela kamar kecilku. Banyak hal bisa berubah dalam sekejap. Cinta yang datang tanpa rencana bisa runtuh karena satu rahasia. Tapi kadang, rahasia juga bisa mempertemukan dua orang yang selama ini hanya berani mencintai dalam diam. Aku membuka halaman terakhir di buku kecilku, lalu menulis, aku dan dia, dua orang
yang mencoba melarikan diri dari dunia yang terlalu bising, akhirnya bertemu di sunyi yang sama. Kami berbohong untuk melindungi hati kami masing-masing, tapi hari ini semua itu tidak penting lagi. Yang penting adalah apakah kami mau saling menggenggam atau kembali berlari. Dan untuk pertama kalinya, aku ingin berhenti berlari. Aku berdiri di depan cermin kecil di kamar penginapan, mengenakan blus putih polos yang entah kenapa terasa seperti pakaian perang. Di luar kamar, Marcus sudah menunggu. Ia membawa koperku yang bahkan belum kupakai, siap mengantarkanku kembali ke dunia yang sudah lama kutinggalkan. Surat panggilan pengadilan dari Kanada masih tergenggam erat di tangan. Tulisannya resmi, dingin, dan tanpa emosi, seperti hidupku dulu, hidup yang penuh jadwal, tuntutan, tanda tangan, dan wajah palsu. Sementara di luar jendela, aku melihat Rifki berdiri di bawah pohon mangga. Ia tidak berbicara, hanya menatap ke langit, seolah bertanya, apakah aku cukup untuk membuatmu bertahan? Hatiku terbelah dua. Marcus tidak memaksaku, ia hanya berkata, jika kamu tidak datang, mereka akan memulai proses hukum secara sepihak. Dan jika itu terjadi, kamu kehilangan segalanya. Aku menatapnya, segalanya. Tanyaku, nyaris tertawa getir. Apa kamu tahu apa itu segalanya? Marcus. Ia terdiam, tidak menjawab, karena tentu saja dia tidak tahu. Baginya, segala adalah saham, rumah di tepi danau, dan aset-aset bernilai jutaan dolar. Bagiku, segala kini adalah sawah yang menguning, tawa anak kecil yang berlarian di pematang, senyum perempuan tua saat aku mencuci piring di dapurnya. Dan Rifki, sore itu, aku dan Rifki duduk di tepi jembatan kayu, tempat pertama kali aku merasa dunia tidak lagi berat. Angin berembus pelan, membawa aroma rumput dan kayu basah. Aku harus pergi, kataku akhirnya, memecah keheningan. Rifki menatapku. Tidak ada kejutan, hanya kesedihan yang tak disembunyikan. Bukan karena aku ingin meninggalkan kamu, lanjutku. Tapi karena aku harus menyelesaikan ini, aku tidak bisa terus bersembunyi. Ia mengangguk pelan. Saya tahu, dan kamu harus pergi. Kalau itu yang membuat kamu bisa hidup tenang. Aku menggigit bibir bawahku, menahan emosi. Tapi aku akan kembali, bisikku. Kalau kamu masih mau menungguku. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, hanya menggenggam tanganku erat dengan genggaman yang seperti janji. Keesokan paginya, aku berangkat ke bandara ditemani Marcus. Perjalanan itu sunyi, tak ada musik, tak ada percakapan, hanya suara band menyusuri jalanan berbatu. Sebelum masuk ke ruang keberangkatan, aku menoleh ke belakang sekali lagi. Disa itu sudah tak terlihat, tapi kenangannya menempel di hatiku. Begitu. Juga dengan sosok Rifki yang terus berputar di pikiranku, aku berangkat bukan untuk menyerah, tapi untuk pulang sebagai perempuan yang utuh. 2 minggu di Kanada terasa seperti 2 tahun. Aku menghadiri sidang, menandatangani dokumen, dan menghadapi mantan suamiku untuk terakhir kali. Ia menawarkan perdamaian yang penuh muslihat, tapi aku tidak terjebak lagi. Aku bukan Jessica yang dulu. Aku menyerahkan seluruh hak atas properti. Aku tak mau lagi berperang demi hal yang tak bisa mengisi jiwaku. Apa kamu yakin ingin meninggalkan semua ini? Tanya pengacaraku, heran. Aku tersenyum. Yang ingin kutinggalkan bukan hartanya, tapi semua luka yang datang bersamanya. Begitu kembali ke Indonesia, aku tidak langsung ke desa. Aku turun di kota lebih dulu. Membeli sepasang sepatu kain, membawa 1 koper kecil, dan 1 barang yang sangat berarti, kalung kecil berisi foto lama ibuku yang dulu hilang ditemukan di rumah peninggalan nenekku setelah sidang selesai. Kalung itu mewakili siapa aku sekarang. Jessica yang sederhana, Jessica yang bebas. Ketika aku tiba kembali di desa,
Langit senja menyambutku, aku berjalan pelan melewati warung, menyapa anak-anak kecil yang entah masih mengenaliku atau tidak. Dan akhirnya, aku tiba di halaman rumah Rifki. Dia sedang menyapu daun-daun kering, tak sadar aku berdiri di sana. Aku menahan napas. Kalau saya pulang, kamu masih di sini? Tanyaku pelan. Ia menoleh dan senyumnya muncul perlahan senyum itu. Senyum yang membingungkan dulu. Tapi sekarang begitu kupahami, selamat datang di rumah. Jawabnya, aku berlari kecil dan memeluknya, tak peduli lagi siapa kami dulu, tak peduli dunia luar, hanya aku dan dia, di tempat di mana segalanya dimulai, malam. Itu, di bawah cahaya lampu minyak dan nyanyian jangkrik, aku menulis di halaman terakhir buku kecilku, cinta tidak pernah bisa ditebak. Ia datang saat kamu tidak mencarinya dan bertahan ketika kamu berani memilih. Aku telah pergi dan kembali, tapi kali ini bukan karena aku kehilangan arah. Tapi karena aku akhirnya tahu, rumah bukan tempat, rumah adalah orang yang membuatmu merasa utuh, meski seluruh dunia meragukanmu dan bagiku. Rifki adalah rumah itu, sudah 2 minggu sejak aku kembali ke desa. 2 minggu yang penuh dengan keheningan yang menenangkan, rutinitas kecil yang manis, dan pelukan hangat dari kenyataan bahwa aku akhirnya memilih Rifki, dan aku tak pernah membicarakan masa lalu kami lagi. Tidak tentang perusahaan besar yang ia tinggalkan sementara. Tidak juga tentang sidang di Kanada, ataupun mantan suamiku yang mungkin masih memantau dari jauh. Kami memilih hidup dalam hari ini, dalam canda yang sederhana, dalam masakan yang terlalu asin, atau langkah kaki berdua menyusuri pematang sawah. Tapi, bukan berarti semua luka hilang. Ada malam-malam ketika aku terbangun dalam gelap, terengah karena mimpi buruk. Ada hari-hari ketika aku memandangi cermin dan bertanya, apakah aku pantas untuk bahagia? Dan ada saat-saat ketika aku menangis diam-diam, bukan karena sedih, tapi karena hatiku belum terbiasa merasa dicintai tanpa syarat. Suatu pagi, aku dan Rifki duduk di depan rumah ibunya, menjemur pakaian sambil menunggu teh jam matang. Pernah kepikiran nikah lagi? Tanyanya tiba-tiba dengan suara ringan, tapi hati-hati. Pertanyaan itu menghantamku lebih keras dari yang kupikirkan. Aku terdiam. Jemariku berhenti memeras handuk basah di pangkuan. Jessica, katanya lembut. Aku bukan sedang melamar. Hanya bertanya, kalau kamu nggak siap, nggak apa-apa. Aku menarik napas panjang. Aku tidak takut menikah. Aku hanya takut kehilangan diriku lagi. Ia mengangguk pelan, menatapku seperti seseorang yang tak ingin menyakiti. Dulu, lanjutku. Aku berkorban terlalu banyak. Aku jadi siapa yang diinginkan orang lain. Aku kehilangan suara, kehilangan pilihan, bahkan kehilangan hak untuk menangis. Rifki menunduk, menatap tanah. Aku nggak akan pernah minta kamu jadi orang lain. Kalimat itu, meski singkat, menghancurkan bentang dalam hatiku. Aku butuh waktu. Bisikku, ia menggenggam tanganku. Kamu bisa ambil waktu sebanyak yang kamu mau. Aku nggak kemana-mana. Hari-hari berlalu, dan perlahan, aku mulai menyadari bahwa cinta sejati bukan soal siapa yang membuat jantung berdebar lebih kencang, tapi siapa yang membuatmu merasa cukup dengan dirimu sendiri. Dan Rifki selalu membuatku merasa cukup. Kami mulai membangun kebiasaan kecil bersama, menyiram tanaman setiap pagi, berburu bahan masakan, ke pasar seminggu sekali, menonton pertunjukan musik rakyat di balai desa. Tidak ada yang mewah, tapi semua terasa seperti bagian dari puzzle yang selama ini hilang. Suatu hari, Rifki mengajakku melihat tanah milik keluarganya di pinggir hutan kecil. Aku kepikiran bangun tempat wisata edukasi kecil di sini, katanya semangat buat anak-anak. Kota yang mau belajar sawah, ternak,
Sama hidup sederhana, aku tersenyum memandangi hamparan hijau di depanku. Bagus, kamu harus wujudkan. Kalau kamu mau, aku ingin kamu ikut mengelola. Kamu bisa urus bagian komunikasi, promosi, dan bikin program wisata yang ramah perempuan. Aku menatapnya. Kamu serius? Ia mengangguk. Aku nggak cuma serius soal rencana ini, aku serius soal kamu. Hatiku mencelos di antara semua rencana dan impian, namaku ada di dalamnya, dan itu terasa lebih berharga dari seluruh saham dan kekayaan yang pernah kumiliki. Tapi seperti biasa, kebahagiaan tak pernah datang tanpa ujiannya. Suatu sore, saat aku membantu Ibu Rifki memasak di dapur, seorang tamu datang ke rumah. Ia berpakaian rapi, bersepatu mengilap, dan membawa map tebal. Selamat sore. Maaf, saya mencari Pak Rifki, katanya sambil sedikit menunduk. Aku menghampiri, saya panggilkan. Tunggu sebentar ya. Rifki datang tak lama kemudian. Namun begitu melihat siapa yang berdiri di depan rumah, ekspresinya berubah. Ia tidak tersenyum, justru wajahnya mengeras. Tunggu di luar, Jess, katanya pelan. Aku menolak. Ada apa? Rifki menatapku, lama lalu dengan suara sangat pelan. Ia berkata, dia dari Dewan Direksi perusahaan, mereka ingin saya kembali ke Jakarta. Permanen nih, jantungku berdegup. Tapi, kamu bilang ingin tinggal di sini. Bangun proyek wisata, bersamaan ia menghela napas. Aku memang ingin itu. Tapi, mereka tak mau menunggu lebih lama. Kalau aku menolak, sahamku bisa dicabut. Aku akan kehilangan semuanya. Aku menatapnya lekat-lekat. Jadi kamu akan pergi? Hening. Jawaban yang tak kunjung keluar adalah jawaban itu sendiri. Malamnya, aku duduk sendirian di depan rumah, buku kecilku tergeletak di meja, terbuka di halaman kosong. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku tidak tahu harus menulis apa. Kembali ke Kanada adalah luka pertama, tapi kehilangan Rifki. Itu luka yang bahkan belum pernah kurasakan, tapi sudah terasa seperti sayatan tajam di dalam dada. Tak lama kemudian, Rifki duduk di sampingku. Ia tak bicara, hanya menatap langit yang mulai menggelap. Besok aku akan ke Jakarta, katanya akhirnya. Tapi bukan untuk pergi, hanya untuk menyelesaikan semuanya. Setelah itu, aku akan kembali. Aku menatapnya penuh harap dan takut. Yang berkelindan, janji. Bisikku, ia menggenggam jemariku, menggenggam seluruh rasa takutku. Janji, dan malam itu, aku menulis, luka itu bernama cinta. Tapi cinta juga yang menyembuhkannya. Karena saat seseorang mencintaimu, bukan hanya hatimu yang ia jaga, tapi juga keberanianmu untuk percaya lagi. Dan aku mulai percaya. Aku menunggu. Minggu pertama, aku menghabiskan hari-hari dengan membersihkan rumah tua di belakang pekarangan. Rumah yang dulu milik nenek Rifki. Kami pernah bercanda akan merenovasinya jadi homestay kecil. Kini aku melakukannya sendirian, bukan karena ingin melupakan, tapi karena percaya janji seseorang yang belum kembali. Minggu kedua, aku mulai menanam bunga di halaman rumah. Mawar merah muda dan melati. Setiap sore, aku menyiramnya sambil memandangi jalan tanah di ujung desa. Menunggu langkah kaki yang kukenal. Hari ke-20, langit mendung, gerimis turun diam-diam, dan aku mulai bertanya, apakah janji itu hanya penghibur? Tapi sore itu, suara motor tua yang sudah tak asing terdengar dari kejauhan. Jantungku melonjak, tapi aku menahan diri agar tidak berlari seperti anak kecil. Aku hanya berdiri di beranda, menunggu, seperti seseorang yang sudah terlalu lelah berharap, tapi terlalu dalam mencintai untuk menyerah. Motor itu berhenti tepat di depan pagar. Rifki turun, matanya bertemu mataku,
Dan senyum itu muncul senyum yang sama, tapi kali ini membawa pulang seluruh mimpi yang tertinggal. Aku menyelesaikan semuanya, katanya malam itu. Aku jual seluruh sahamku. Aku tak ingin hidup di dua dunia. Aku terdiam. Kamu yakin? Ia mengangguk. Aku sudah cukup hidup untuk orang lain. Sekarang aku ingin hidup bersamamu. Lalu dari sakunya, ia mengeluarkan benda kecil, sebentuk cincin sederhana dari perak dengan ukiran akar dan daun di sisi dalamnya. Jessica, katanya pelan. Aku tahu kamu tidak butuh janji manis atau pesta besar. Tapi kalau kamu bersedia, maukah kamu membangun rumah bersamaku? Bukan rumah dengan tembok tinggi, tapi rumah yang bisa menerima segala luka dan tawa kita. Aku menatap cincin itu, lalu matanya, dan tanpa suara, aku mengangguk. Air mata jatuh di pipiku bukan karena luka, tapi karena akhirnya aku merasa pulang. Beberapa bulan kemudian, rumah nenek Rifki berubah jadi tempat tinggal kecil kami, taman kecil di depannya dipenuhi bunga. Di dinding dapur tergantung foto kami berdua tanpa jas, tanpa gaun mewah, hanya senyum lebar dan tawa lepas di tengah ladang. Kami tidak menyebut diri kami pasangan sempurna. Kami hanya dua manusia yang pernah patah, pernah takut, tapi memilih untuk tidak menyerah. Kami menjalankan program wisata kecil bersama. Anak-anak kota datang untuk belajar menanam padi, mengenal kerbau, dan tidur di lumbung kayu. Rifki mengajari mereka hidup sederhana. Aku mengajari mereka bahwa mencinta diri sendiri jauh lebih penting dari mengejar kesempurnaan. Suatu malam, di bawah langit penuh bintang, aku duduk di beranda sambil membuka buku kecilku. Cinta bukan tentang sempurna, tapi tentang memilih satu orang untuk tumbuh bersama. Meski masa lalu mereka berantakan, meski masa depan masih penuh tanda tanya, aku tak pernah mencari Rifki, tapi semesta menaruhnya di jalan pelarianku. Dan di sana, kami saling menemukan di bawah langit yang sama. Kami tak lagi sembunyi. Aku menutup buku itu dan menatap ke dalam rumah. Rifki sedang tertidur di kursi rotan dengan tangan terlipat di atas perut dan wajah damai. Di lantai, seekor anak anjing yang baru kami adopsi meringkuk di bawah kakinya. Aku tersenyum. Cinta kadang tak datang dengan bunyi keras. Ia datang dalam bentuk diam, dalam kebiasaan kecil, dan dalam keteguhan untuk tetap tinggal. Bahkan saat segalanya terasa tak pasti, dan kini aku tidak butuh apapun lagi karena aku telah menemukan rumah.